Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul, Kepala Desa Polda Solo. Di sini mengundang pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan konflik atas laporan dari Setiawan bahwa adanya kecurigaan telah terjadinya kader. Baiklah, dari saya serahkan kepada pihak. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan sebagai mediator dalam kasus KDRT di Desa Dorong. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tahapan-tahapan dari proses mediasi. Waktu mediasi terdapat pada pasal 24 dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 5. Para pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada pihak lain atau saya sebagai mediator. Proses mediasi ini berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan yang terakhir atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan peraturan mediasi. Jadi mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang dapat dilakukan secara efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, demi berlangsungnya mediasi secara kondusif, saya berharap bagi para pihak pelaku dan korban serta saksi dapat menjalankan mediasi ini dengan lancar dan tanpa emosi. Baik, kemudian saya sebagai mediator bersifat netral dan tidak memihak salah satu dari pihak korban maupun pelaku. Jadi selanjutnya saya memberikan kepada korban waktu untuk menceritakan. Baik, perkenalkan, nama saya Adinda. Saya akan menjelaskan kronologis sebelum terjadinya KDRT. Jadi dia ini sering pulang subuh. Terus saya di situ posisinya sebagai ibu rumah tangga, sudah mengurus rumah, mengurus anak. Nah, lantaran dia sering pulang subuh, akhirnya pada waktu itu dia pulang pukul 5 subuh. Terus setelah itu, dia lama dari itu dia pulang, terus dia mau pergi lagi keluar. Dan akhirnya waktu itu saya marah sama dia. Disitulah terjadinya baku adu mulut. Setelah itu dia memukul saya. Setelah dia memukul saya, dia menyeret saya ke belakang rumah dan mengurung saya di kandang kambing. Jadi seperti itu kronologi. Ya, terima kasih. Ya. Saya persilakan untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andra selaku pelaku yang dia maksud tadi. Jadi saya ingin menjelaskan terkait teknologi yang apa disampaikan. Nah, jadi awal cerita saya dikatakan selalu pulang malam subuh itu sebenarnya hanya persoalan tadi. Nah, Miskomunikasi seperti apa? Ya memang pada faktanya kalau itu pulang subuh. Miskomunikasi seperti apa yang kau maksud ini? jadi kenapa saya selalu pulang malam subuh? Karena di sisi lain saya memikirkan persoalan keadaan ekonomi rumah tangga kita. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, kenapa saya selalu pulang larut subuh? Karena tidak betah di rumah. Karena tiap hari hanya lakukan cekcok dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan bagi saya. Kemudian terkait faktor kekerasan yang saya lakukan, itu sebenarnya karena kesabaran yang saya miliki sudah habis. Akibat persoalan ekonomi, akibat persoalan cekcok dan sebagainya, dituduh ini itu, sehingga tanpa saya sadari saya melakukan kekerasan lalu menyeret dia ke kandang kambing. Mungkin seperti itu. Oke, sebenarnya hanya persoalan miskomunikasi. Oh ya. Ya, baik, terima kasih untuk saudari Andra. Saya kembali ke saudari Ida. Apakah
keadaan tanggapan dari apa yang disampaikan dari saudara Andra. Tapi memang dia yang salah karena dia sering pulang-pulang subuh. Miskomunikasi seperti apa yang kau maksud ini? Karena memang kau sering pulang-pulang subuh, baru tidak ada kasih kabar apa mau kemana. Tidak pernah bertelepon, tidak pernah chat mau ke sini ke situ. Orang juga capek di rumah, baru anak, menyapu, beres rumah, pulang subuh. Saya sedikit bisa mengutip Ya, silakan. apa yang sudah ia sampaikan. Silakan. Kenapa saya tidak sering melakukan kabar? Karena persoalan faktor tiap hari hanya cekcok terus. Ketika saya mau memberikan kabar, hanya marah-marah terus. Di sisi lain, pikiran saya ini sudah mulai kacau. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Untuk saudari Dinda, saya ingin tanya lebih lanjut mengenai pengumpulan dari kamu. Ya baik, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal. Pertama itu dia pukul tanganku, setelah itu dia pukul kepalaku. Nah, setelah dia memukuli saya, dia menyeret saya ke belakang rumah. Nah, di belakang rumah itu ada kandang kambing. Setelah itu dia memasukkan saya di dalam kandang kambing itu dan dia mengunci saya dari rumah. Apa yang dia katakan itu tidak benar. Bahwa saya melakukan pemukulan itu sebenarnya tidak seperti apa yang dia katakan. Tidak benar seperti apa? Pada faktanya kamu memukuli saya pada waktu itu. Apakah ada pembuktian? Ada buktinya, ada dokumentasi, ada Saya foto. bukan menyeret terkait persoalan itu karena kesabaran saya sudah mulai habis. Tapi pada faktanya kau memukuli saya pada kejadian itu. Saya minta keterangan. Saya ada buktinya. Ya, harap tenang untuk kedua saudara. Kebetulan tadi kepala desa menghadirkan pelapor. Kemudian pelapor ini yang melihat secara langsung kejadian. Jadi mungkin akan jelasan lebih lanjut kepada saksi mata sekaligus yang melaporkan kejadian kepala desa. Silakan saudara. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya di sini sebagai saksi. Iya benar. Awalnya saya mendengar terjadinya sebuah petektokan dan saya melihat pelaku menganiaya korban dan pelaku menyekap korban di kandang kambing milik pelaku. Dan di situ saya sempat merekam kejadian tersebut. Apakah saya bisa meminta bukti yang seperti yang dia katakan? Bukti video yang seperti apa yang dia sampaikan. Bagaimana dari saudara Setiawan? Iya Pak, saya sempat merekam ada bukti videonya. Bisa dilihat dari situ Pak. Bahwa betul dia melakukan kekerasan kepada saya. Jadi apa yang dia bilang itu tidak betul. Baik, terima kasih untuk penjelasan saudara Friskiawan selaku tetangga dari kedua belah pihak yang menceritakan kronologi yang saudara lihat secara langsung mengenai pemukulan yang terjadi di antara saudari Dinda dan saudara Andi. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapat dari penjelasan dari kedua belah pihak dengan saksi bahwasanya dasar utama dari permasalahan ini tidak lain dan tidak bukan adalah masalah komunikasi, kemudian masalah bagaimana mengontrol emosi yang mengakibatkan kesalahan fatal dari kedua belah pihak. Jadi setelah menangkap dan penjelasan ini tadi, saya dapat memberikan solusi untuk kedua belah pihak, baik dari saudara Andros dan saudari Dinda. Tadi solusi yang bisa saya berikan itu di pasal pertama, bahwa saudara Andra tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dapat menyakiti saudari Dinda, kemudian seperti memukul ataupun menyekap saudari Dinda di kandang kambing. Untuk saudara Andra, apakah itu bisa diterima atau bisa saudara setujui? Saya sudah kembali ke sana. Ya, baik saudara. Kemudian di pasal kedua, bahwa saudara Andra akan bertindak lemah lembut dalam melakukan istrinya demi mewujudkan atau menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis ke depannya. Apakah saudara Andra menyetujui? Iya. Ya. Pasal ketiga,
menyampaikan saudari Dinda bahwasanya kedua belah pihak ini masih memiliki 2 orang anak yang harus dibesarkan. Jadi solusinya bagaimana mereka bisa bersama-sama untuk kembali menjadi keluarga yang harmonis dan mengasuh kedua orang anaknya. Apakah saudara Dinda setuju? Baik, saya setuju. Saudara Andra? Ya, baik. Kemudian pasal 4 bahwa saudari Dinda akan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan suatu tindakan yang dapat memicu amarah saudara Andra dan perbuatan yang dianggap saudara Andra itu tidak harus dilakukan oleh seorang istri. Baik, kemudian untuk pasal 5 untuk penguatan dari penjelasan atau persetujuan dari kedua belah pihak, saya akan memberikan akta perdamaian yang kemudian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk saudari Dinda menandatangani akta perdamaian ini. Ya, selanjutnya untuk saudara Anda untuk menandatangani akta perdamaian. Baik, setelah akta perdamaian ditandatangani oleh kedua belah pihak, saya selaku mediator yang menyelesaikan perkara KDRT ini. Kemudian saya harap setelah dari ini ke depannya kedua belah pihak bisa menjadi keluarga yang lebih harmonis lagi. Biar saya berterima kasih kepada kedua belah pihak yang mampu bersama-sama kita cari jalan tengahnya untuk permasalahan ini. Kemudian terima kasih kepada kepala desa saya telah memberikan tanggung jawab atau mempercayakan permasalahan ini kepada saya untuk menyelesaikan. Baik, saya Wawan selaku mediator dan sampai kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.